Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi yang semangat dong suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebelum kita mulai kegiatan tausiah pada kesempatan hari ini, marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas rahmat, berkah, dan inayahnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta tidak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang insya Allah penuh dengan kemuliaan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ustadz Arif Baitika Rahman selaku Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, Ustadz Ahmad Sailillah selaku pemateri tausiah kita pada hari ini, Ustadz dan Ustazah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, serta seluruh peserta didik SMP Plus Citra Madinatul Ilmi yang kami sayangi dan banggakan. Semoga dengan adanya tausiah hari ini bisa menjadikan salah satu amal baik dan dapat menambah ilmu agama terhadap kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah dan dilanjutkan dengan bacaan suratul Al-Fatihah. Kepada semua peserta didik yang insya Allah soleh dan solehah, dipersilahkan untuk menyiapkan alat tulisnya untuk mencatat intisari tausiah pada hari ini. Dan nanti diharapkan juga untuk menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan pada sesi tanya jawab yang berkaitan dengan materi tausiah pada hari ini. Nah, jadi nanti bagi peserta didik yang bertanya akan Ustazah berikan kartu putih ya. Nah, dan nanti bisa kalian ambil saat kalian kembali ke sekolah. Baik, demi mempersingkat waktu, langsung saja kita ke sesi selanjutnya yaitu acara inti, yakni tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sailillah dengan tema Malam Lailatul Qadar. Kepada Ustadz Ahmad Sailillah, waktu dan tempat kami persilahkan. Ustadz, monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sama-sama kita hormati Raisul Madrasah Al-Ustadz Arif Baitika Rahman MPD, dan yang ulun hormati Dewan Guru, para asatidz, para asatidzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada para siswa dan siswi SMP Citra Madinatul Ilmi. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan terhadap umur kita tersebut, sehingga kita bisa melaksanakan amal-amal yang telah dianjurkan atau diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada para asatidz atau para siswa yang berhadir pada hari ini. Untuk hal ini kita membahas masalah malam Lailatul Qadar. Nah, untuk hal ini
Lailatul Qadar itu adalah lail, dari kalimat kata lail yang artinya adalah suatu malam. Berarti apabila di malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia, diisi dengan hal peribadatan. Nah, Lailatul Qadar itu terdiri dari dua kata lah, ada Lailatul, ada Qadar. Nah, lail tadi sudah saya sampaikan bahwasanya lail itu adalah malam. Sedangkan Al-Qadar itu adalah ketentuan atau ukuran yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami setiap sesuatu itu menciptakannya biqadar, menurut ukuran masing-masing. Nah, jadi setiap manusia itu sudah ada ditentukan oleh Tuhan menurut kadarnya masing-masing. Entah itu adalah rezeki kita, jodoh kita, dan harta-harta kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Di dalam Quran tadi itu inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Di dalam surah Al-Qamar itu Tuhan berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu menurut ukuran masing-masing. Nah, di malam ini kita dianjurkan, di malam Lailatul Qadar itu dianjurkan untuk beribadah. Amunnya kadakawa sepanjang malam, setidaknya kita melaksanakan sholat tarawih, sholat wajib yang diwajibkan terhadap kita, yaitu sholat 5 waktu. Diisi dengan membaca Al-Quran, diisi dengan zikir, diisi dengan sholawat, karena pahala yang kita lakukan atau amalan yang kita lakukan itu di bulan puasa akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi pendapat lain, Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan sebagaimana yang dikutip oleh Ibrahim Al-Maqdisi mengenai 3 alasan proses penanaman Lailatul Qadar. 1, kata qadar itu berarti kemuliaan. Nah, penggunaan qadar yang merujuk pada kemuliaan dapat dijumpai pada surah Al-An'am yang berbicara tentang kaum musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya dikala mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu apapun kepada manusia. Nah, ini tentang kaum musyrikin lah, pada percaya. Sambungannya, katakanlah siapakah yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Kamu menjadikannya lembaran-lembaran kertas, kamu memperhatikannya dan kamu sembunyikan sebagian besarnya, padahal telah diajarkan kepada kamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak ketahui. Nah, semua kitab-kitab yang terdahulu itu disempurnakan oleh kitab Al-Quran. Nah, di dalam kitab Al-Quran itu yang kita baca setiap harinya, apalagi di bulan puasa ini, kita harus sering membaca kitabnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran. Kitab-kitab terdahulu itu tidak asli lagi sekarang. Sedangkan Al-Quran itu murni asli, dijaga oleh Tuhan. Nah, pada malam Lailatul Qadar itu hendaklah kita beribadah kawa semalaman suntuk. Baca Quran, asalnya 1 juz menjadi 2 juz. Asalnya, pokoknya melakukan ibadah, apa aja ibadahnya, membantu orang tua, silahkan. Yang kada tapi membantu orang tua, silahkan mulai sekarang bantui orang tuanya. Karena membantui orang tua itu adalah termasuk dalam hal ibadah kepada Allah.
Nah, yang ketiga, pada malam Lailatul Qadar itu Allah mentakdirkan untuk 1 tahun pada malam itu. Bagaimana keadaan kita malam itu 1 tahun? 1 tahun nih. Pada malam itu, di ketentuannya pada malam Lailatul Qadar. Karena Ustaz jelaskan hal-hal yang terjadinya malam Lailatul Qadar itu. Kapan terjadinya? Nah, nanti karena Ustaz jelaskan. Nah, pada malam Lailatul Qadar itu takdir pada 1 tahun ditentukan pada malam itu. Allah menggariskan apa-apa yang terjadi dalam 1 tahun ke depan. Nah, jadi jujur pada malam itu ada yang meriwayatkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah terjadi pada malam-malam yang ganjil di 10 akhir Ramadan. Berarti itu pada malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Nah, itu yang terjadi. Apabila orang beranggapan seperti itu, ada ulama-ulama yang mengatakan seperti itu, berarti beliau itu adalah pernah menemui malam Lailatul Qadar tersebut. Karena pendapatnya berbeda-beda. Karena orang pun yang ditemuinya berbeda-beda pada malam itu. Nah, diusahakan di malam 10 akhir itu, kita sudah dijelaskan oleh Ustadz Rizky semalam itu, bahwasanya kita beriktikaf di masjid-masjid atau di musola di dalam 10 hari itu, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 10 akhir di bulan Ramadan itu menghabiskan waktu sedikit beriktikaf di masjid-masjid di mana di musola-musola atau di malam hari di duduk minta ampun kepada Allah, meminta ampun atas apa yang kita lakukan. Kalau kita terkena di malam Lailatul Qadar tersebut. Jadi suatu hal yang perlu kita ketahui terjadinya pada malam Lailatul Qadar itu terjadi, ada yang mengatakan di 10 akhir Ramadan, ada lagi 10 akhir nih, 10. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ada lagi yang mengatakan pendapat lain ada di malam-malam ganjil. Nah, karena ada Imam Ghazali menyebutkan, misalnya puasanya hari Kamis, Lailatul Qadarnya malam ini, malam ke-20 ini misalnya. Nah, karena bisa jelas itu. Nah, ketiga, pada malam itu pulang ibadah memiliki kadar takaran yang sangat tinggi. Oh, pada malam itu derajatnya tinggi itu. Pahala-pahalanya tinggi ketika dapat malam Lailatul Qadar itu. Ketika malam Lailatul Qadar itu berdoa. Nih, yang ulama kita Syekh Arsyad Al-Banjari atau yang dikenal dengan Datuk Kelampayan. Itu karena berkat doa kedua orang tua Sidin di malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Berdoa di pada malam Lailatul Qadar tersebut, doanya baik-baik. Doanya baik-baik, jangan kada baik. Ya Allah, mudahan ulun hafal Al-Quran. Nah, bukan hanya sekedar hafal, tapi kau mengamalkan Al-Quran. Ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, pada 17 Ramadan itu banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Kejadian yang 17 Ramadan itu terjadi perang Badar. Perang Badar. Perang Badar itu adalah perang yang pertama kali dialami pasukan kaum muslimin. Pertama kali perang itu adalah perang Badar. Nah, di dalam perang Badar itu para malaikat turunan membantu kaum muslimin. Dan di 17 Ramadan itu juga wafat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, itu. Dan di malam ke-17 juga terjadi nuzulul Quran. 17 Ramadan juga terjadi
terjadi wafatnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nah, itu ada 4 kejadian di malam Lailatul Qadar di 17 Ramadan. Nah, Lailatul Qadar ditetapkan sebagai malam yang digunakan Allah untuk menurunkan Al-Quran secara sekaligus ke Baitul Izzah di langit bumi. Kemudian diturunkan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Nah, penurunan wahyu Al-Quran itu untuk pertama kalinya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi pada malam Al-Qadar, di mana di Gua Hira. Kemudian Al-Quran diturunkan juga secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya beberapa hari yang ditentukan itu adalah di bulan, beberapa hari di bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Jelas Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia, petunjuk pedoman hidup bagi manusia. Kita tidak lepas dari Al-Quran. Nah, Al-Imam Ghazali, nah ini bisa dicatat ini. Bulan puasa kita tadi itu malah hari apa? Ada yang bisa jawab? Awal puasa kita tadi hari apa? Ada yang bisa jawab? Awal puasa kita. Oh iya, hari Kamis. Oke, terima kasih Ustaz Khairullah. Nah, Al-Imam Al-Ghazali sebagaimana yang disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin, ini masalah fikih, I'anatul Talibin, ya, masalah fikih. Nah, beliau mengatakan itu jika awal Ramadannya itu jatuh pada hari Ahad, ini bisa dicatat ya. Apabila nih awal puasanya itu jatuh pada hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadarnya itu terjadi pada malam ke-29. Ingat, apabila jatuh awal Ramadan itu pada hari Ahad atau Rabu, maka malam Lailatul Qadar itu jatuh kepada malam ke-29 di hari-hari ganjil, malam 29. Nah, jika pulang, tadi Imam Ghazali lah mengatakan di dalam kitab I'anatul Talibin, kalian bisa cek. Jika awalnya itu awal Ramadan lah, maksudnya lah, jika awal Ramadan itu jatuh pada hari Senin, bulan Ramadannya, maka malam Lailatul Qadarnya itu jatuh kepada malam 21. Nah, jika awal Ramadannya itu jatuh pada hari Selasa atau Jumat, maka terjadi malam Lailatul Qadarnya itu malam ke-27. Itu misalnya hari Selasa atau Jumat awal Ramadannya. Misalnya nih, jika awalnya jatuh pada hari Kamis. Nah, ini kita hari Kamis ya loh. Hari Kamis maka jatuh
Lailatul Qadarnya itu pada hari Kamis salah, ke malam ke-25. Misalnya awal Ramadannya itu hari Kamis. Nah, kita hari Kamis kalau berarti kata Imam Ghazali misalnya hari Kamis awal puasa, maka malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 25. Nah, itu ditunggu kan itu malam 25 beribadah kan terus. Atau tadi di malam-malam akhir tadi, malam-malam akhir dari sebelum Ramadan. Ini perkiraan Imam Ghazali. Tinggi Ustaz, malam Ahad nanti Ustaz. Nah, itu menurut Imam Ghazali di dalam kitab perkataan Imam Ghazali di dalam kitab I'anatul Talibin. Nah, apabila jatuh awal Ramadan itu pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar itu terjadi atau jatuh pada malam 23. Nah, itu. Jadi kita tunggu nih di malam Ahad ini, malam ke-23. Malam ke-25. Karena kita awal Ramadan itu jatuh pada malam Kamis. Pada malam Kamis. Kita isi malam 25 itu dengan baca Quran, banyakin baca Quran, yang lawan orang tuanya, lajui birrul walidainnya, lajui berbuat baik kepada orang tuanya, yang jahat lawan kakaknya berbuat baik pada malam itu. Tapi jangan menunggu pada malam itu, langsung aja gawi. Hari ini misalnya nih, biniannya melihat cucian mama itu belum bercuci, maka cuci pakaian mama tuh. Amunnya mama pian atau abah pian, kupiah sidin belum betapas, lagi tapasi pada malam itu. Karena itu termasuk ibadah, membantui orang tua itu termasuk hal ibadah. Nah, itu. Nah, ini ada tanda-tanda terjadinya malam Lailatul Qadar itu, yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa amaratuha an tatlu asy-syamsu fi sabi hati yaumiha bayda la syu'a laha. Sesungguhnya nih ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya matahari yang keluar pada hari itu tidak begitu bercahaya. Nah, pada hari itu matahari ada tapi bercahaya, suram ujar kita tuh. Nah, ciri kedua datangnya Lailatul Qadar itu ada di malam itu ketenangan, ketentraman yang kita rasakan di dalam hati. Apa itu? Karena diturunkan oleh malaikat. Seorang akan merasakan ketentraman hati pada malam itu, lapang dada dan lezat ibadah. Nah, amun kita merasa malam itu nyaman beribadah, malam akhir, sembahyang tahajud kada dibangun imama, sembahyang tahajud 2 rakaat ya, tapi ringannya menggawinya kada terpaksa toh. Maksudnya itu bangun sorangannya nyaman hatinya itu untuk melaksanakan. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Mengaji pian pada malam itu yang kada biasa jam 2 mengaji pian karena hati pian ringan, tentram, pian membaca Quran nyaman. Nah, pulang tanda-tandanya lagi, pagi harinya itu, pagi hari matahari terbit dengan cerah, tidak ada cahaya tajamnya. Nah, itu tanda-tanda daripada malam Lailatul Qadar. Saya harapkan di malam-malam ganjil ini kita beribadah. Yang kada pernah sholat tahajud, silahkan sholat tahajud pada malam itu. Gawi aja. Sholat wudhu, sholat tasbih, sholat hadiah, sholat hajat, sholat taubah. Pokoknya minta lawan Tuhan. Kalau kita malam itu malam Lailatul Qadar.
kita masuk ini malam ini adalah malam ke-23. Malam Jumat ini 23, malam Sabtu 24, nah malam Ahad 25. Nah itu. Karena bisa apa namanya? Banuan di grup lawan kawan pun. Ayo salat. Malam ini kalau Tina malam Lailatul Qadar. Berharap kita malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Amalnya dilipat gandakan, apalagi di bulan puasa yang kada pernah bersiwak. Pian sembahyang tarawih kada pernah bersiwak karena Habib Umar itu setiap kali sidin sembahyang nyata bersiwak. Ujar Ustadz Ilham Humaydi, ujar guru Ilham, Sidin aib bagi penuntut ilmu itu kada bersiwak. Amunya kada bisi siwak kain. Nah. Itu saking apa dianjurkan bersiwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah au inda kulli wudu. Nah itu. Maka 70 lipatnya orang yang bersiwak. Nah itu. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghidupkan malam terakhir di bulan suci Ramadan ini. Malam ini sudah masuk ke 23. Mudah-mudahan kita malam ini bisa mengamalkan sembahyang-sembahyang yang disunahkan pada malam hari itu, membanyak membaca zikir, sholawat, membaca Al-Quran, apalagi karena hari ini adalah bulannya umat baginda kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, minta halal, minta ridho dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Ahmad Sailillah yang sudah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga dari tausiahnya tersebut dapat bermanfaat dan menjadi keberkahan terhadap kita semua. Amin. Nah, dari tausiah yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sailillah tadi, maka selanjutnya akan diisi dengan sesi tanya jawab. Bagi seluruh peserta didik yang ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Boleh via chat ya jika sungkan secara langsung. Ada ya? Baik, ini kita akan batasi ya. Cuma pakai sampai pukul 10 aja nanti ya. Jadi untuk pertanyaan yang nanti belum dijawab bisa ditanyakan kembali di lain waktu. Tapi tenang saja, semua penanya akan Ustazah catat dan tetap mendapatkan kartu putih ya. Oke, kita bacakan setelah pertanyaan pertama. Dari Marsha Febriani. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya apakah malam Lailatul Qadar itu sama di setiap negara atau beda-beda? Apakah malam Lailatul Qadar itu sama di setiap negaranya? Kita ketahui tadi bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah tanda-tandanya memiliki ketenangan pada malam itu. Ketenangan. Adapun sama tidaknya itu tergantung di negara tersebut. Tapi pada malam itu apabila di negara itu memiliki atau di dalam suatu keluarga di negara itu atau di negaranya sendiri itu ada tadi tanda-tandanya. Tanda-tanda malam menyatakan pada malam tanda-tanda malam Lailatul Qadar, yaitu adalah mataharinya tadi itu kada tapi bercahaya. Nah, amunnya terjadi pada itu, maka terjadi malamnya itu adalah malam Lailatul Qadar. Itu tanda-tandanya. Adapun sama tidaknya, itu suasananya sama, tapi orangnya yang ditemui atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bertemu
pada malam Lailatul Qadar itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang merasakan pada malam itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Contoh, misalnya ulun dapat malam Lailatul Qadar, ulun merasakannya seperti ini. Sedangkan Tian misalnya dapat 2 malam Lailatul Qadar, tapi kita merasakannya berbeda. Nah itu, mungkinan ada yang sama, mungkin juga ada yang tidak sama. Nah itu saja. Ada lagi saja. Oke. Selanjutnya dari Sabila Mukaromah, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa yang dirasakan oleh orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Oke, tadi sudah Ustadz sampaikan, yang dirasakan oleh orang yang mendapat Lailatul Qadar itu adalah dia itu merasa nyaman beribadah pada malam itu. Tidak terpaksa, asalnya terpaksa bangun, timbul rasa nyaman nih anak beribadah, asalnya buring aja. Pada malam itu, wah, aku beribadah nih malam ini. Ringan hatinya untuk mengangkat takbir, Allahu Akbar. Nah, ringan mengangkat takbir, ringan sujud, membuktikan kehambaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja. Lanjut setelah. Oke. Ini dari Anissa 8C. Assalamualaikum Ustadz. Ulun izin bertanya, adakah ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Oke, terima kasih. Ciri-ciri orang. Kita bisa lihat orang itu, misalnya ditemui di malam Lailatul Qadar itu, orangnya bertambah baik. Kerajinan ibadahnya pun juga bertambah. Karena pada malam itu malaikat turun untuk berbagi nikmat-nikmat, rezekinya bertambah, nikmatnya bertambah, misalnya kasih sayang juga ditambah oleh Allah. Nah itu asalnya nih orangnya bermaksiat kepada Allah, tapi pada malam itunya terkena inya itu melaksanakan ibadah. Ini orang ahli maksiat nih, pada malam itu inya melaksanakan ibadah, sebarung malam itu terjadi malam Lailatul Qadar. Nah maka drastis berubah, insya Allah. Orang yang ahli maksiat, insya Allah min ahli jannah, min ahli khair, insya Allah. Itu saja. Oke. Lanjut Ustaz. Ini dari Priska 9C. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah malam Lailatul Qadar itu hanya 1 malam saja? Oke, terima kasih. Apakah malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 1 malam saja? Iya. Di pada kan sudah tadi dikatakan kita mewanti-wanti terjadinya pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada yang mengatakan tadi itu 10 akhir. Nah, 10 akhir ini kita ketahui di malam itu, pada malam itu sekali terjadi. Makanya Al-Imam Ghazali tadi itu mengatakan bila awalnya kita puasa tadi itu, awalnya hari Kamis, maka terjadi Lailatul Qadarnya di malam ke-20 ke-25. Nah, 1 malam aja kalau apabila terjadi pada 2 malam saja. Kalau kata Imam Ghazali, apabila terjadi pada puasanya awal Ramadan kita itu hari Kamis, maka terjadi maka malam Lailatul Qadar terjadi di malam 27, 28, 29, 20 ini. Ada malam kita pahami adalah awalnya terjadi pada malam Lailatul Qadar itu hanya cuma 1 malam itu. Oke, terima kasih. Tinggi. Lalu nih dari Ryan 7C Ustaz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, amalan yang dilakukan di malam Lailatul Qadar itu apakah harus beribadah di masjid? Oke, tidak mesti pada malam akhir 10 Ramadan itu beribadahnya di masjid. Tapi dianjurkan itu di masjid. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika 10 akhir bulan Ramadan itu beriktikaf di masjid, banyak iktikaf di masjid.
Apa amalannya di masjidin? Amun kita, amalnya apa yang kita bisa? Misalnya subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu aja baca ikan itu aja yang bisa. Ya, kita ada Quran, baca Quran. Misalnya pada apa? Asalnya 1 juz sehari timbul 2 juz, 3 juz, 4 juz dan lain sebagainya. Nah itu. Adapun amalannya kita banyakin membaca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ta'fun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, banyakin baca itu, minta ampun lawan Tuhan. Banyakin bertaubat pada malam itu. Minta ampun, banyakin beribadah, banyakin baca Quran. Banyakin sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di rumah pun tidak jadi masalah menghidupkan malam-malam tersebut. Kalau berhalangan misalnya di masjidnya jauh dari rumah kita, misalnya di rumah aja, dikhawatirkan ada sesuatu yang jadi mudarat kesan kita. Nah, itu maka dianjurkan di rumah saja. Apalagi perempuan itu dianjurkan di rumah. Jadi ya itu aja, itu saja. Oke, lanjut Ustaz lah. Ini dari Salwa Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, apakah bersedekah juga termasuk amalan untuk meraih keutamaan Lailatul Qadar? Jadi sedekah. Tentu. Karena sedekah itu adalah bagian daripada ibadah, menolong orang. Misalnya malam itu kita bersedekah dengan senyuman terhadap orang tua kita. Asalnya kita berkelahi lawan orang tua kita. Asalnya kada tahu-tahu. Asalnya kada ada apa lagi? Ada membantu sidin. Nah, tapi kita sedekah senyuman. Nah, itu termasuk daripada menghidupkan daripada malam Lailatul Qadar. Termasuk tadi membantu nyuci pakaian pada malam itu adalah masuk ibadah kepada Allah dalam birrul walidain. Tapi lah jangan diartikan apa senyuman itu sedekah bujur aja, tapi pian harus tepat penggunaannya. Senyum itu sedekah terhadap saudara engkau. Apabila disenyuminya itu latihan lawan biniannya, itu makanya mahram, itu kan ajnabi nih. Maka apabila menimbulkan mudarat, maka itu bukan sedekah lagi. Kemungkinan adalah menjadi haramun senyumnya itu, karena menimbulkan mudarat kepada lawan jenisnya. Jadi terima kasih. Oke. Ada lagi Ustaz. Ini dari Siti Fatimah Jahra 9D. Assalamualaikum Ustaz, ulun izin bertanya, apakah boleh seorang perempuan yang sedang haid untuk menggapai Lailatul Qadar? Kalau boleh, bagaimana caranya Ustaz? Oke, perempuan yang haid ini baiklah pertanyaannya lah. Perempuan yang haid itu banyak istighfar. Istighfar termasuk adalah hal ibadah karena ia meminta ampun lawan Tuhan. Nah itu supaya kita menghidupkan daripada malam Lailatul Qadar juga, itu banyak istighfar aja. Karena amalan yang baik untuk orang yang haid itu adalah istighfar. Karena istighfarnya anda sayyidul istighfar kah yang Allahumma innaka Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa nahnu abiduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mustata'na na'udzubika min syarri ma sana'na abu laka bi ni'matika alaina wa abu bi dzunubina fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, baca sayyidul istighfar to baik. Baca aja. Nah itu amalan baik bagi orang yang haid menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah istighfar, banyak istighfar, minta ampun Tuhan. Ini dari Abi, ini ibadah-ibadah apa saja yang bisa dilakukan untuk malam Lailatul Qadar? Mungkin sudah dijawab tadi sebelumnya setelah yang ibadah-ibadah. Oke, kita lanjut ke Andini saja. Assalamualaikum Ustadz. Saat malam Lailatul Qadar itu kita harus membaca surah apa saja? Mungkin khususannya kali Ustadz. Surah apa? Kita ketahui di malam
Lailatul Qadar di tarawih itu setiap mulai dari malam 16 sampai akhir itu diawali ayat pertamanya suratul Qadar. Nah, maka diamalkan itu. Boleh aja kan tarawih itu sebenarnya surah-surah lain, tapi dianjurkan membaca surah Al-Qadar tersebut. Nah itu. Untuk amalan di luar itu terserah saja surahnya hendak baca apa. Lebih baik lagi apa namanya? Ya tadi itu Quran tadi mulai dari awal sampai akhir. Sembahyang dari itu di malam 16 sampai seterusnya baca inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baca. Baca. Ini dari Faiza. Tadi itu mungkin Ustadz, ini pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Ulun anak batakun yang apabila awal Ramadan itu jatuh pada hari Sabtu Ustadz, malam Lailatul Qadar itu berarti malam keberapa? Soalnya tadi itu kan mungkin karena kesebut yang Sabtu Ustadz. Jadi kalau Sabtu itu berarti nggih. Apabila ujar Imam Ghazali tadi itu apabila Sabtu lah awal Ramadan lah. Berarti jatuhnya itu pada malam ke-23. Malam 23. Malam 23. Gitu. Ya. Lanjut ya. Ini dari Jainab 8D. Ustadz ingin bertanya tadi ketetapan malam Lailatul Qadar itu berdasarkan awal mulai puasa, apakah memang sudah ada perhitungannya? Oke, terima kasih. Untuk penetapan itu, ini ulun berfirasat bahwasanya ulama-ulama kita dahulu itu menulis daripada kitab-kitab tersebut bukan hanya sekedar menulis. Ulun meyakini bahwasanya beliau menemui malam Lailatul Qadar tersebut dan beliau menemui malam Lailatul Qadar tersebut itu berubah-ubah malamnya. Jadi beliau menulis di buku atau karangan Sidin itu sehingga Sidin mengatakan jatuhnya pada malam ini awal Ramadan. Apabila awal Ramadan tadi itu hari Kamis, maka jatuhnya 25. Nah itu menurut Ustadz pribadi, Ustadz yakin bahwasanya ulama bahari itu menemui daripada malam Lailatul Qadar tersebut sehingga berani menyampaikan daripada apa yang mereka tulis sesuai dengan hadis Nabi bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi di akhir-akhir Ramadan. Di akhir 10 daripada bulan Ramadan. Nah itu. Mungkin itu saja Ustaznya. Inginnya ada 3 lagi, Ustaz, bisa kan kah ya Pak? Ada 3 pertanyaan lagi? Bisa. Oke. Ini dari si Tio. Assalamualaikum Ustadz. Ini mau nanya apakah pas malam Lailatul Qadar itu kita melakukan dosa, apakah juga dihitung dosanya selama ini? Apakah pas malam Lailatul Qadar kita melakukan dosa, apakah juga dihitung dosanya selama ini? Oke. Mungkin bisa paham. Oke. Sudah apabila kita melakukan pada malam Lailatul Qadar itu beramal baik maka akan dilipat gandakan. Begitu juga sebaliknya apabila kita lakukan dosa atau maksiat lawan Tuhan di malam itu maka dosanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat daripada malam-malam akhir ini banyak orang yang jalan-jalan ke luar, jalan-jalan ke tempat-tempat hiburan, ke tempat-tempat yang ramai. Nah, sehingga di dalam situ menimbulkan kemaksiatan kepada Allah. Nah, maka yang dilakukan itu bisa jadi akan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosanya itu. Tapi ingatlah dosa kita itu seluas ampunan Allah Subhanahu wa taala, masih luas ampunan Allah taala. Nah, ini lagi yang sekarang lagi maksiat, yang malam tadi lagi maksiat, lagi bertaubat kepada Tuhan. Innahu huwat tawwabur rahim.
bahwasanya Allah itu adalah bertaubat. Jangan bosan bertaubat. Bosan taubat hari ini maksiat, esok taubat, maksiat, taubat, maksiat, taubat. Laju aja bertaubat. Kamu pian putus apa? Misalnya pian berhenti daripada bertaubat, maka itu namanya pian putus asa dari rahmat Tuhan. Ustaz, makasih. Ini dari Ahja Ustaz. Tadi pian ada menyebutkan surah Al-Qamar sama surah Al-An'am kan Ustaz. Ini mungkin dia mau tanya ayat yang keberapa katanya Ustaz. Yang Al-Qamar sama Al-An'am tadi. Surah Al-Qamar yang berbunyi inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar itulah. Itu ayat amun tidak salah ayat 49. Usah cek dulu lah. Al-Qamar. Yang bertanya bisa juga cek Qur'annya surah Al-Qamar ayat 49 enggak salah inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Iya, aja bisa sambil dicek ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya Ustazah. Karena ulang lihat. Iya bentar Ustaz. Mulai tiba. Terakhir nih Ustaz dari Rafaneo 7D. Assalamualaikum Ustaz. Jika malam ke-25 memang Lailatul Qadar, mulai Lailatul Qadarnya itu setelah maghrib atau jam 12 malam? Oke. Itu semalaman suntuk lah. Bisa terjadi itu. Apabila kita sudah merasakan tadi tanda-tandanya, maka itulah terjadi pada malam Lailatul Qadar. Dan di pagi harinya, melihat matahari itu tidak secerah atau suram ya kita itu bercahaya. Dan bisa lihat itu apabila waktu itu sudah terasa bagi pian, insya Allah itu terjadi pada itu terjadi malam Lailatul Qadar. Nah untuk tadi pertanyaan tadi surah Al-An'am ayat 91 ada tadi Al-An'am lah Al-An'am itu tentang kata qadar lah itulah tentang kata qadar itu yang berarti kemuliaan. Nah itu masalah wa ma qadarullah haqqa qadrih in qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Cari aja tuh siapa tadi yang bertanya tuh awalnya wa ma qadarullah haqqa qadrih in qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Yang tadi itu surah Al-Qamar tadi itu ayat 49. Siap. Udah habis Teteh. Habis Iya, alhamdulillah. Dia tadi terima kasih Ustaz. Tinggi tadi ke-14-nya sudah Ustazah catat namanya ya. Jadi nanti pas turunan silakan ambil saja kartu putihnya ke wadah Ustazah lah, jangan keringat. Oke. Terima kasih banyak Ustadz. Baiklah, tibalah kita di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara pada tausiah hari ini, jika terdapat tutur kata maupun sikap yang kurang sopan, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup kegiatan kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bertahan ya sebelum kita foto bersama. Thank you. Hadap sini semua ya. Siap. 3, 2, 1. Ya. Sekali lagi. Tiga, dua, satu. Ya, sudah. Silakan kalian melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Ustaz. Itu saja. Terima kasih Ustaz. Sama.